Makanya pertama sekali dalam poin dalam green tourism itu adalah protect the culture. Tidak merusak budaya, tapi justru mengangkat budaya yang sudah ada. Terus yang kedua, bagaimana pengembangan pariwisata yang protect the nature, tidak merusak alam, tapi memperkaya alam. Hai Classy People, kita masih di Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Di segmen kedua, di episode ke-12 ini, kita masih bersama dengan narasumber kita, Ridwan Tulus, atau saya biasa memanggil beliau Dawan. Ya. Oke Classy People, sebelum kita lanjutkan segmen kedua di episode ke-12 ini bersama narasumber kita, Ridwan Tulus atau Dawan, ya. Saya ingatkan kepada Classy People yang belum subscribe, silahkan di subscribe, jangan ragu-ragu ya, agar mendapatkan video-video terbaru yang akan kita buat. Dan juga silahkan komen jika ada masukan-masukan ataupun mungkin pertanyaan untuk manajemen praktis, sehingga kita bisa improve lagi manajemen praktis ini bisa lebih baik lagi. Oke Dawan, di segmen pertama kita terakhir sempat membahas mengenai solusi pariwisata untuk Indonesia di masa pandemi. Ya, Dawan waktu itu menjawab bahwa solusinya adalah green tourism. Nah, tadi ya di episode di segmen pertama sempat ada penjelasan dari Dawan. Tapi saya pengen Dawan mengelaborate-nya lebih dalam lagi. Seperti apa sih sebenarnya green tourism itu gitu, sehingga Classy People bisa mendapatkan penjelasan yang lebih clear gitu. Kira-kira seperti terima apa? kasih Pak Is. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan di atas tadi, jangankan di Sumatera Barat, Indonesia saja belum mempunyai konsep pariwisata yang bagus. Oke. Maka kita dari Green Tourism Institute mencoba menawarkan Indonesia sebagai Green Tourism Destination. Green Tourism Destination. Apa itu Green Tourism? Pertama kali, orang biasa kalau bicara green selalu ke lingkungan duluan. Iya. Kalau kita enggak, kita membuat manusianya dulu. Makanya pertama sekali dalam poin dalam green tourism itu adalah protect the culture. Enggak merusak budaya, tapi justru mengangkat budaya yang sudah ada. Protect the culture. Okay. Jadi manusia yang kita gimana membuat protect the culture dulu. Karena setiap destinasi itu berbeda, Pak Is. Oke. Apa yang cocok di Bali belum tentu cocok di Sumbar. Apalagi Sumbar ada Basandi Sara Basandi Kitabullah. Okay. Kita kan istilahnya nggak mungkin kita bikin arah-arah yang pariwisata yang arah ke kiri gitu kan. Oke, tanda kutip. Nah, yang tanda kutip ya. Okay. Makanya itu tadi protect the culture dulu. Oke. Jadi gimana setiap program di suatu tempat kita melakukan itu protect the culture, tidak merusak budaya, tapi justru mengangkat budaya yang sudah ada. Bahkan ini menjadi suatu pengalaman yang menarik buat tamu-tamu, karena dia ingin merasakan suasana originalitas di suatu perkampungan dan budaya yang unik. Ya. Saya dapat poinnya. Jadi tidak merusak budaya. Terus yang kedua, bagaimana pengembangan pariwisata yang protect the nature, tidak merusak alam, tapi memperkaya alam. Oke. Dan ini juga salah satu cara membuat mereka ingin datang dan datang lagi. Karena di setiap program yang kita desain khusus, kita selalu melakukan yang namanya green action. Kita mengajak tamu kita untuk contoh melakukan aksi penanaman mangrove dan penanaman terumbu karang. Pokoknya aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan. Ya. Contohnya penanaman terumbu karang. Dia menanam terumbu karang, bernamakan nama mereka, nanti kita tanam di laut. Nanti 6 bulan kemudian ketika ada tumbuh, kita foto, kita kirim lagi. Akhirnya mereka ingin datang dan sesuatu. Karena mereka ingin datang kembali, karena mereka punya sesuatu di sini. Jadi tidak merusak alam, tapi justru memperkaya alam. Dan ini juga strategi kita, gimana mereka ingin datang dan datang lagi. Karena they have something here. Menarik sekali nih. Terus yang ketiga,
ini permasalahan dimanapun objek wisata yang ada. Nggak usah jauh-jauh, kita di Sumatera Barat yang banyak tukang pala, preman. Alhamdulillah di setiap program kita itu tidak pernah ketemu. Karena dalam ketiga ini adalah gimana empower dan bring benefit for local people. Bagaimana setiap program wisata yang kita lakukan di sana, kita mengajak masyarakat, melibatkan mereka, dan insya Allah bisa membawa keuntungan langsung untuk masyarakat setempat. Berarti semua orang happy ya? Happy. Everybody is happy. Ya. Nah, nanti porsinya kita sesuaikan dengan keahlian mereka masing-masing. Makanya itu tadi, dimanapun destinasi, bahkan sampai kita Sumatera Utara yang katanya banyak preman, kita masuk di sana, alhamdulillah welcome gitu. Saya orang Sumatera Utara. Itu Sumatera Utara. Silakan ditanya itu. Maka kalau nggak salah di zaman gubernurnya yang lama saya sampai diundang khusus karena beliau mengasih penghargaan khusus karena ketika banjir bandang hancur di Loser dulu kita membangkitkan lagi daerah sana. Itu cukup banyak kontribusi kita. Dan alhamdulillah ini luar biasa nih. Jadi tempat wisata ya. Di Bahorok Bukit Lawang. Dan alhamdulillah ini ada sesuatu nih karena bicara orang kampung nih. Alhamdulillah adik-adik yang kita bina. Jadi biasanya kita Pak Is, di setiap suatu daerah kita selalu membina masyarakat setempat dan insya Allah dia akan menjadi pelakunya. Makanya saya mungkin pernah kita cerita dulu ya. Saya justru merasa kaya itu ketika sudah hilang semuanya. Ya. Jadi kan alhamdulillah lah saya baru istilahnya dikasih kesempatan kehidupan kedua nih. Sebetulnya dari 2009 sampai 2015 itu saya mengalami perjalanan aneh lah. 6 tahun? Itu yang parahnya. Sebetulnya sampai sekarang sebetulnya nggak boleh bawa mobil semuanya. Maka kemana-mana jalan kaki. Ini ujian buat kita karena dulu kemana jalan kaki, akhirnya kemana-mana jalan kaki. Tapi alhamdulillah ketika saya mulai apalagi itu sepertinya saya banyak mengagumi anak-anak muda di Indonesia, khusus di dunia pariwisata yang punya ternyata idenya dari kita. Alhamdulillah itu salah satu yang di Sumatera Utara itu, bahkan kita sekarang sudah mempunyai, kalau menurut Jakarta Post ini, itu the world largest eco brick in the world. Eco brick. Ya, jadi kita untuk mengurangi limbah plastik, kita dengan masyarakat setempat. Jadi adik-adik di sana yang kita didik namanya Sabarata Subangun. Itu mempunyai program eco brick, yaitu di mana kantong plastik, botol plastik itu dijadikan semacam hollow brick atau batu bata, digabung dengan tanah liat. Alhamdulillah kita sekarang akhirnya disupport oleh Jerman, salah satu NGO Jerman. Kita punya lahan kurang lebih 40 hektar untuk pengurangan limbah plastik. Ya, itu masalah menarik. Tapi kembali ke green tourism tadi saya sambung lagi. Jadi yang pertama protect the culture, protect the nature, empower and bring benefit for local people. Yang keempatnya bonusnya sebagai support conservation. Makanya setiap program yang kita lakukan, jadi kita ada 2 nih. Di Sumatera and Beyond sebagai operatornya itu Green Tourism Institute. Yang keempat support conservation. Kita selalu memberikan profit dari Sumatera and Beyond untuk berbuat untuk masyarakat di sana. Luar biasa ya. Makanya di ending program kita selalu memberikan sertifikat kepada mereka itu sebagai Green Friend of Indonesia. Keren. Ini menarik sekali ya, dan menurut saya sangat make sense ya, Classy People ya. Jadi dimulai dari dengan protect culture ya, jadi insya Allah tidak akan ada friksi dengan lingkungan ya. Bahkan kalau saya bilang bersinergi dengan budaya sekitar, bersinergi dengan nature, alam sekitar gitu, bersinergi juga dengan local people ya. Dan terakhir bahkan ada support conservation ya. Wah, luar biasa, ini menarik. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua ya, Classy People. Oke Dawan, jadi dari penjelasan Dawan, saya pikir kita cukup cukup jelas apa yang dimaksud dengan, bahkan sangat jelas ya, apa itu green tourism, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita ya, semuanya pelaku-pelaku wisata di Indonesia. Nah, berbicara mengenai kreativitas dan inovasi ya. Tadi kita diskusi di segmen pertama bahwa Dawan setuju ya nih, bahwa setiap organisasi harusnya punya budaya itu. Nah, sekarang pertanyaannya,
kan nggak mungkin ya yang kreatif ini hanya top leadernya doang gitu. Nggak mungkin hanya Dawan aja gitu ya. Nah, bagaimana dengan anggota organisasi yang lainnya dan seperti apa kiat-kiat Dawan untuk menularkan ini? Karena kalau hanya tergantung kepada one person gitu ya, sustainability organisasi kan diragukan, berisiko gitu. Nah, gimana tanggapannya Dawan? Jadi perusahaan saya itu mungkin tidak seperti perusahaan pada umumnya. Ini agak aneh juga. Oke. Biasanya orang-orang yang bergabung di perusahaan kita itu adalah orang-orang yang insya Allah akan kita jadikan sebagai kompetitor kita. Oke. Makanya kalau nggak salah versi majalah koran Kompas dulu salah satu tulisannya, gilanya seorang Ridwan Tulus. Ya. Kompetitor aja diciptain sendiri bahkan dimodalin gitu. Artinya kaderisasinya nggak tanggung-tanggung. Nggak tanggung-tanggung. Karena setiap program, setiap destinasi kita selalu melibatkan masyarakat setempat dan insya Allah kita memberikan ilmu kita sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dalam biasanya di program Sumatera Barat kita selalu punya istilah itu saya ambil tuh dari Jepang dulu Pak. Karena Jepang memang sangat mempengaruhi saya banyak gimana ya. Jepang itu suatu negara yang sangat saya hargai. Saya justru banyak belajar di Jepang. Dan Jepang memberikan penghargaan yang cukup banyak buat saya. Ya. Bahkan saya pernah dikasih kehormatan untuk membuka event jalan kaki terbesar di dunia dulu. Saya yang buka dulu. Itulah kehormatan dari Jepang. Saya belajar di sana masalah disiplin dan lain-lain. Di dalam moto perusahaan kita, kalau saya biasa setelah ada event atau tour, saya selalu menyebut Sumatera and Beyond. Langsung dijawab sama anak-anak semuanya, Ichiban no hito gambate. Ichiban no hito gambate. Jadilah orang nomor 1. Jadilah nomor 1. Makanya itu kita nggak menciptakan karyawan. Kita selalu menantang mereka gimana dalam paling lama dalam 1 tahun mereka harus berdiri sendiri. 1 tahun? Paling lama 1 tahun. Ini luar biasa ya. 1 tahun. Karena dalam dunia pariwisata sebetulnya peluangnya sangat banyak. Artinya nggak usah takut tersaingi ya? Nggak usah takut tersaingi ya? Nggak tahu. Nggak takut ya? Saya nggak tahu. Ya. Alhamdulillah adik-adik yang kita bina, walaupun dari pendidikan rendah ya. Karena itu sebetulnya enaknya di pariwisata. Ini saya sudah buktikan. Walaupun tanpa ijazah, walaupun tanpa modal, itu bisa. Bisa ya. Makanya alhamdulillah seperti yang di Sumatera Utara, Sumatera Bangun, cuma tamatan SD. Oh ya. Tapi alhamdulillah sekarang saya cukup iri dengan dia. Saya kadang bila kangen sama dia, saya telepon dia, aduh maaf bang, saya lagi di Paris bang, nggak tahu dia ngasih seminar di Paris dikasih. Padahal cuma tamat SD. Alhamdulillah sekarang cukup bangga juga seperti yang saya sampaikan tadi. Lahan yang dia kembangkan itu menjadi lahan ekobrik terbesar di dunia. Suatu penghormatan yang luar biasa buat saya. Sabar dulu adalah porter saya, yang akhirnya saya tantang, akhirnya menjadi seorang operator yang bagus. Begitu juga, mungkin Pak Is sudah kenal dengan Mandeh ya. Tahu. Tapi ketika kita mengenalkan Sungai Pinang yang cikal bakal dari Mandeh, orang Sumatera Barat saja dulu nggak tahu di mana itu Sungai Pinang. Kita cuma kerjasama dengan wali negarinya dan kita didik anak di sana, namanya Ricky Putra Sinaro. Yang dia sengaja datang pada saya waktu itu cuma mengaku tamat SMP. Karena dia nggak bisa melanjutkan sekolahnya. Kalau dia lanjutkan sekolah ke tingkat SMA, adiknya nggak sekolah lagi. Akhirnya dia minta tolong pada saya, akhirnya saya didik. Mandeh, Sungai Pinang, Mandeh yang nggak dikenal orang sekarang, yang lucunya dulu dengan Ricky Putra Sinaro, itu rata-rata tamunya 100% asing. Dan luar biasanya 75% pertama ke Asia. Walaupun sebetulnya Sungai Pinang sebetulnya belum ada akomodasi. Sebetulnya itulah di pariwisata sebetulnya apapun bisa dijual. Kendala bisa jadi uang besar. Ya? Cuman kalau kita jeli how to design the program, bagaimana desain programnya. Sungai Pinang ketika saya kenalkan pertama kali, di sana belum ada penginapan, belum ada hotel. Akses jalan juga susah. Akhirnya apa saya jual di sana itu bagaimana menjadi nelayan, yang itu keahlian orang kampung. Keren.
Jadi mereka jadi nelayan gitu di sana. Belajar jadi nelayan di Asik, sana. keren. Nah, sambil secara otodidak kita ajarkan mereka berbahasa Inggris, bagaimana membuat sarapan pagi yang bagus untuk sarapan ibu-ibu PKK, semua kita libatkan gimana memasak, dan itu anak-anak mudanya juga gimana involved dalam program tersebut. Kalau nggak salah nggak sampai 2 tahun akhirnya itu menjadi apa? Dan saya cukup bangga juga anak-anak yang walaupun dari pendidikannya tidak tinggi, tapi itu tadilah mereka Bisa sudah berhasil, banyak berbuat dan menciptakan banyak sarjana. Luar biasa. Jadi alhamdulillah itulah saya cukup bangganya. Saya sudah banyak adik-adik kita sudah mendapat penghargaan bahkan sampai internasional. Internasional. Seperti orang dekat salah satu di sini namanya Nanda Wirawan. Ya. Yang maaf di Padang sendiri nggak dikenal orang, Oke. tapi karya sudah songketnya sudah mendapatkan penghargaan Award of Excellence dari UNESCO. I Itu see. salah satu Luar adik-adik biasa ya. yang Masya kita Allah. bina bersama Green Tourism Institute. Oke, Classy People, semakin menarik diskusi kita dengan Dawan ya. Saya perlu tambahkan lagi ya bahwa beliau ya perusahaannya ini punya representatif office ya di Belanda ya. Tapi akan kita bahas nanti di segmen ketiga. Tetap di manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis, just make it simple. Apa perbedaan perusahaan kita dengan perusahaan training Indonesia? Kita nggak menjual tour. Kalau tour banyak yang pintar. Oke. Training banyak yang hebat. Ya. Tapi kebanyakan kita menjual